Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 16 sampai 33, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Saudara, salah satu pernyataan Yesus yang paling kontroversial dalam Injil Yohanes adalah Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dalam teks Yunani kita membaca ego nenikeika ton kosmon. Ego nenikeika ton kosmon. Kata ego atau aku memuat ketegasan yang memberikan penekanan pada nenikeika. Aku telah mengalahkan atau aku telah memenangkan. Itu berarti Yesus hendak mengatakan, sesungguhnya aku, bukan yang lain, telah mengalahkan dunia. Tapi saudara, apakah artinya telah mengalahkan dunia? Pertama, bukankah pernyataan itu diucapkan beberapa saat sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan? Padahal penyaliban itu mengantar Yesus kepada kematian. Kemenangan macam apa ketika orang yang mengklaimnya mati dalam keadaan yang paling hina dan menderita? Kedua, bukankah Yesus pernah menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Lihatlah Yohanes 3 ayat 16. Bukankah Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia? Bukan untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Yohanes 3 ayat 17. Dan bukankah Yohanes Pembaptis benar ketika memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Yohanes 1 ayat 29. Tidakkah semuanya ini bertentangan dengan pernyataan Yesus, aku telah mengalahkan dunia? Saudara, jawaban atas kedua pertanyaan ini saling terkait erat. Mari kita lihat. Yesus tahu bahwa kiprahnya telah membangkitkan reaksi keras dari para pemimpin bangsa Yahudi, yakni orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Ia tahu bahwa mereka telah berkomplot untuk membunuhnya. Memang ia sempat gentar, tetapi ia telah memutuskan untuk maju terus, pantang mundur. Meski gentar, tetap tegar. Ever onward, never retreat. Tak berkisar barang sejari. Dengan terus terang ia pernah berkata, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yohanes 12 ayat 27. Yesus tahu, saudara, bahwa justru melalui kematian itulah ia menyelamatkan semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 6 ayat 37-39. Mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes 11 ayat 52. Bukankah Yesus pernah berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Yohanes 6 ayat 39. Bahkan melalui kematian itu pula Yesus akan melipat gandakan kehidupannya. Yohanes 12 ayat 24. Sebab setelah kebangkitannya, Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namanya untuk menyertai murid-muridnya untuk selama-lamanya dan bersaksi kepada dunia. Simaklah Yohanes 14 ayat 16, ayat 26, dan Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jadi justru saudara, dalam kematiannya, Yesus tiba pada kemuliaannya. Dengan bebas ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11, 15 dan 18. Dengan jalan itu, Yesus menggenapi misi yang diamanatkan Bapa kepadanya.
Yohanes 19 ayat 30. Atas dasar itu, saudara, Yesus akan menarik semua orang, yakni domba-dombanya, semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya, atau anak-anak Allah yang tercerai-berai, untuk datang kepadanya. Jadi, kenyataan bahwa Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan tidak membatalkan, tidak menganulir pernyataannya bahwa ia telah mengalahkan dunia. Sebab justru penangkapan, pengadilan, dan penyaliban itu adalah jalan kemenangan bagi Yesus. Konsekuen menaati kehendak Bapa hingga tuntas. Yesus mengalahkan dunia justru dalam kematiannya. Tetelestai, Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai, sudah tergenapi, tuntas utuhnya, adalah proklamasi kemenangan dan kemuliaan Yesus. Pendeknya, saudara, persekongkolan jahat para pemimpin Yahudi, bahkan penguasa Romawi, yaitu membunuh Yesus, justru akan mengantar laki-laki bersandal dari Nazaret itu kepada kemuliaannya. Tetapi mungkin kita bertanya, bukankah mengalahkan dunia bertentangan dengan mengasihi dunia? Bukankah pernyataan Yesus bahwa sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, Yohanes 12 ayat 31, bertentangan dengan pernyataannya bahwa Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dia? Yohanes 3:17. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak bertentangan. Bagaimana bisa? Begini, saudara. Dunia, yakni dunia yang telah diciptakan Allah melalui Sang Firman, Yohanes 1 ayat 3, atau dunia manusia adalah sasaran kasih Allah. Tetapi dunia atau dunia manusia itu telah jatuh ke dalam cengkraman iblis, si pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Itu terjadi karena umat manusia memilih untuk takluk kepada keinginan daging atau perbudakan nafsu, hedonisme, keinginan mata, pemujaan terhadap harta kekayaan, atau mamonisme, dan keangkuhan hidup, pemujaan terhadap kekuasaan hasrat untuk menguasai orang lain. Dengan jalan itu, saudara, iblis menjadi si penguasa dunia atau hoarkon tu kosmo. Sementara itu, umat manusia hidup dalam kegelapan. Mereka menjadi budak-budak dosa, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 34. Tiap-tiap pendosa atau orang yang terus-menerus berbuat dosa, Tsunani hopoyon ten hamartian, adalah budak dosa, doulos tes hamartias. Hidup dalam kegelapan, umat manusia akan berakhir atau bermuara dalam kebinasaan. Saudara, dunia atau dunia manusia yang merupakan sasaran kasih Allah sekaligus menjadi sasaran penghakimannya. Tapi penghakiman ini tidak bertujuan untuk menghukum dunia, sebagaimana tersirat namun jelas dalam Yohanes 3:17, melainkan untuk menyelamatkannya. Inilah kiranya yang dimaksud oleh Yesus ketika ia bersabda, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yohanes 12 ayat 31. Kata yang dipakai untuk penghakiman adalah krisis. Melalui penghakiman atau krisis itu, penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 12 ayat 31b. Apakah artinya? Saudara, melalui kematian Yesus di kayu salib, terjadilah krisis yang menentukan nasib dunia saat yang menentukan. Dengan ketaatannya yang penuh kepada Bapa, yang memuncak dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Yesus telah mengalahkan si penguasa dunia atau iblis. Meski mencengkeram dunia, iblis sama sekali tidak berkuasa atas Yesus. Bacalah Yohanes 14 ayat 30. Bahkan anak Allah itu membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis
1 Yohanes 3 ayat 8. Berdasarkan ketaatan Yesus, saudara, Allah menghakimi iblis si penguasa dunia. Yohanes 16 ayat 11. Ditakar, diukur dengan ketaatan Yesus. Si penguasa dunia tidak ada artinya sama sekali. Karena itu si penguasa dunia dilempar keluar, diusir atau dienyahkan. Yohanes 12 ayat 31. Teks Yunani, ekblei te setai exo. Ekblei te setai exo. Dilempar keluar, diusir, dienyahkan. Nah, mulai sekarang dunia tidak lagi ada di bawah cengkeramannya. Yesus telah merebut dunia dari tangan iblis. Yesus telah membebaskan dunia dari cengkeraman iblis. Sekarang dunia ada di bawah kuasa atau otoritas anak Allah. Selaras dengan kehendak Bapanya, Yesus menyelamatkan dunia. Jadi, krisis yang memuncak di kayu salib itu memiliki dua sisi. Di sisi pertama, iblis dikalahkan. Klaim dan kuasanya atas dunia dipatahkan. Ia diusir. Ia bukan lagi penguasa dunia. Di sisi yang kedua, saudara, dunia dibebaskan dari cengkeraman iblis. Diselamatkan dari kekuasaannya. Inilah arti sabda Yesus. Aku telah mengalahkan dunia. Atau, sesungguhnya aku, bukan yang lain, telah menaklukkan atau memenangkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Yesus mengalahkan dunia. Berarti memenangkan dunia dari iblis, si pendusta dan pembunuh manusia sejak semula. Yesus mengalahkan dunia. Berarti memenangkan dunia untuk menyelamatkannya. Lantas saudara, apa makna kemenangan Yesus atas dunia bagi kita, para pengikutnya? Yang pertama, kita mengemban amanat untuk bersaksi kepada dunia. Tuhan Yesus telah menaklukkan dunia. Tuhan Yesus telah memenangkan dunia dari iblis. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menindaklanjuti kemenangannya itu dengan melanjutkan karya penyelamatan atas dunia. Itu berarti kita harus bersaksi tentang junjungan kita, Yesus Kristus, kepada dunia. Untuk itulah Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk memberdayakan kita. Di bawah ketuhanan atau kedaulatan Kristus, dunia adalah arena sekaligus sasaran kesaksian Injil. Arena sekaligus sasaran pewartaan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, sejak kedatangan Yesus yang pertama, yang memuncak dalam peristiwa salib, iblis sudah dikalahkan dan digulingkan. Tuhan Yesus memiliki otoritas atas dunia. Bukan iblis yang berkuasa atas dunia ini, melainkan Tuhan kita, junjungan kita tercinta, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak perlu berkecil hati untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita tidak perlu ragu melayani Tuhan dan sesama dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak perlu takut bersaksi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi yang ketiga, saudara, kita perlu menyadari, meski dunia telah dimenangkan oleh Kristus dari tangan iblis, tapi umat manusia masih hidup dalam kegelapan. Sebab umat manusia masih tunduk, takluk kepada perbudakan nafsu, pemujaan terhadap harta kekayaan, dan pemujaan terhadap kekuasaan. Itu berarti, saudara, selama hedonisme, mamonisme, dan kehendak untuk menguasai orang lain masih membelenggu kehendak manusia dan menggelapkan jiwanya, selama itu juga perjuangan kita belum selesai. Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan, war, memenangkan peperangan yang menentukan. Tetapi kita masih harus berjuang untuk memenangkan battles, pertempuran-pertempuran, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menegakkan kerajaan atau pemerintahannya di dunia. Dengan perkataan lain, saudara,
dalam masa antara kenaikan Kristus ke sorga dan kedatangannya kembali ke dunia, kita harus berjaga-jaga dan berdoa, tabah dalam menghadapi tantangan dunia, tekun memelihara kekudusan, dan tiada henti bersaksi kepada dunia di bawah berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan sekalipun. Sebab prinsipnya jelas, Yesus Tuhan kita telah memenangkan dunia dan berdaulat atas dunia. Dan prospeknya pun jelas, Ia pasti akan datang kembali untuk menegakkan kerajaannya. Dengan beriman yang mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus yang telah menang itu, kita turut serta dalam kemenangannya. Iman kita mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari saudara, teguhkan iman kita. Mari nyatakan kemenangan Kristus dan kedaulatannya atas dunia. Tetap setia, pelihara kekudusan, dan bersaksi kepada dunia. Terpujilah Allah.